Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah aturan, katakanlah sebuah undang-undang, itu dibuat? Idenya dari mana? Siapa aja yang terlibat? Nah, hari ini kita bakal bongkar proses di balik layar itu yang kita sebut perumusan kebijakan. Jadi pertanyaan besarnya hari ini sebetulnya simple tapi penting banget. Siapa sih yang beneran ngerancang aturan-aturan publik yang ngatur hidup kita semua? Jawabannya, mungkin lebih rumit dan seru dari yang kita kira loh. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita kenalan sama pemain-pemainnya, kita harus ngerti dulu nih permainannya. Jadi, apa sih sebenarnya perumusan kebijakan itu? Gampangnya gini, ini tuh tahap di mana berbagai alternatif solusi untuk satu masalah mulai dikembangin dan dirangkai. Bayangin aja kayak sebuah dapur raksasa. Disinilah resep-resep buat nyelesain masalah publik itu diracik, diuji coba, terus digabung-gabungin. Nah, ini nih yang menarik. Pakar William N. Dunn bilang kuncinya ada di kata sintesis. Jadi ini bukan sekedar bikin daftar solusi aja ya, tapi lebih ke gimana cara menggabungkan bagian-bagian terbaik dari semua pilihan itu buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan harapannya jauh lebih efektif. Satu lagi poin penting banget, jangan bayangin perumusan kebijakan itu kayak proyek sekali jadi, yang begitu selesai ya udah. Nggak gitu, ini tuh proses yang hidup, dinamis, jalan terus. Dan bisa dibilang nggak pernah bener-bener selesai. Kenapa? Karena selalu ada ruang buat disesuaikan lagi, diperbaiki lagi. Oke, sekarang kita udah dapat gambaran soal apanya. Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama siapanya. Siapa aja sih para aktor yang terlibat di dalamnya? Biar gampang, begini deh. Walaupun kelihatannya banyak dan ribet, semua pihak yang terlibat ini sebenarnya bisa kita bagi jadi dua kelompok besar aja. Cuma dua. Yuk kita lihat satu-satu. Kelompok pertama, ini yang paling jelas ya, yaitu mereka yang ada di dalam pemerintahan. Mereka lah ibaratnya pemain resminya. Siapa aja mereka? Nah, ada eksekutif. Ini mulai dari presiden, menteri-menterinya, sampai kepala daerah. Mereka ini sering banget jadi yang memulai ide kebijakan. Terus ada legislatif, ya wakil-wakil rakyat kita di parlemen, bahkan yudikatif atau lembaga peradilan juga bisa ikut andil loh lewat putusan-putusan hukum mereka. Dan tentu saja ada birokrasi, mesin pemerintah yang menjalankan semuanya dan kasih masukan teknis. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru seringkali proses pembuatan kebijakan itu sangat dipengaruhi, bahkan kadang-kadang didorong oleh pihak-pihak di luar pemerintahan. Nah, disinilah dunianya jadi rame banget. Coba bayangin, ada kelompok kepentingan kayak LSM atau serikat buruh. Ada para akademisi dan peneliti yang nyediain data dan analisis. Ada media massa yang ngebentuk opini publik. Ada juga politisi yang lagi nggak di pemerintahan. Terus ada opini publik, ya suara kita-kita ini. Bahkan ada lembaga donor. Dan yang paling penting, ada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang nantinya akan merasakan langsung dampak dari kebijakan itu. Jadi, kita punya dua tim besar nih, yang di dalam dan di luar pemerintah. Terus kenapa? Nah, disinilah kuncinya. Kunci buat bikin kebijakan yang beneran bagus. Oke, pemainnya banyak, kepentingannya beda-beda. Terus, kenapa kita harus peduli soal interaksi di antara mereka? Kenapa ini penting banget? Intinya begini, kebijakan yang paling efektif, yang beneran kena sama kebutuhan masyarakat, itu hampir nggak pernah lahir sendirian di dalam kantor pemerintah. Kebijakan terbaik itu lahir dari sebuah jaringan, dari dialog, dari kerja bareng yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan ini, menurut saya, keren banget. Ini soal mengubah cara pandang. Pemerintah yang hebat di zaman sekarang itu bukan yang melihat pihak luar sebagai lawan politik yang harus dikalahkan. Justru sebaliknya. Mereka dilihat sebagai sahabat, sebagai mitra diskusi untuk bareng-bareng menciptakan kebijakan yang lebih baik buat semua. Nah, ini jadi penutup sekaligus bahan pemikiran buat kita semua. Setelah kita lihat siapa aja pemainnya, pertanyaannya sekarang buat Anda. Menurut Anda, gimana sih cara terbaik biar kolaborasi antara semua pihak ini bisa makin kuat? Supaya kebijakan-kebijakan di masa depan nanti beneran bermanfaat dan adil buat kita semua?